Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Harsin dengan NIM 2022 Saya dari Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang beberapa hal untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi syariah. Baik, langsung saja, selamat menyaksikan. Baik, yang pertama, transaksi murabaha PSAK 102. Murabaha adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Menurut Zuhaili, murabaha adalah jual beli pada harga awal atau pokok dengan tambahan keuntungan. Artinya, penjual memberitahukan kepada pembeli harga perolehan dan keuntungan yang didapatkan oleh penjual, baik secara lamsam ataupun secara terperinci. Landasan syariah murabaha. Dalam Al-Quran, jual beli hukumnya jais atau boleh berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Adapun dalil dari Al-Quran, firman Allah SWT yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, dan tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu, Quran Surah Al-Baqarah ayat 198. Dalam hadis disebutkan, membeli dan penjual berhak untuk membatalkan perjanjian mereka selama mereka tidak berpisah. Apabila mereka itu berbicara benar dan menjalankannya, maka transaksi itu akan diberkahi. Tetapi bila mereka saling menyembunyikan dan berdusta, maka berkah atas transaksi mereka itu akan pupus. Hadis riwayat Bukhari. Jenis-jenis murabaha. Bank Bukopin Syariah menerapkan 3 jenis murabaha. Yang pertama, murabaha modal kerja atau MMK, di mana pembiayaan untuk pembelian barang modal kerja perusahaan. Yang kedua, murabaha investasi atau MI, di mana pembiayaan jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang modal terkait rehabilitasi, perluasan atau proyek baru. Yang ketiga, murabaha konsumsi atau MK, di mana pembiayaan perorangan untuk pembelian barang konsumsi seperti rumah dan mobil dengan jaminan berupa objek untuk yang dibiayai. Rukun transaksi pembiayaan murabaha. Akuntansi murabaha merupakan aktivitas akuntansi pada transaksi murabaha, meliputi aspek pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, sedangkan perlakuan akuntansi murabaha adalah yang pertama, pengakuan dan pengukuran, urbon atau uang muka, yang kedua, pengakuan piutang, yang ketiga, pengakuan keuntungan murabaha, dan yang keempat, pengakuan denda diakui sebagai dana kebajikan pada saat diterima. Akuntansi transaksi salam dan salam paralel PSAK 103. Yang pertama, definisi dan penggunaan transaksi pembiayaan salam dan salam paralel. Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pembayaran di muka. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Alur transaksi pembiayaan salam yang pertama, muslam atau pembeli bertransaksi dengan penjual untuk memberi kebutuhannya dengan memberikan spesifikasi barang yang akan dibeli. Kedua, dalam transaksi pertama tersebut terjadi negosiasi antara muslam ilahi atau penjual dengan muslam. Dan ketika sepakat terjadilah akad salam. Yang ketiga, pada saat akad telah sah, pembeli harus menyerahkan harga atas barang pesanan tersebut secara tunai. Yang keempat, setelah terjadi akad salam dan pembayaran, maka pihak penjual akan melakukan produksi sesuai spesifikasi barang pesanan. Yang kelima, barang pesanan dikirim secara tangguh atau kemudian. Sedangkan salam paralel dilakukan ketika bank bertindak sebagai penjual yang memenuhi barang pesanan dengan membeli kepada pihak lain atau petani sesuai spesifikasi barang yang sudah ada dengan akad salam. Syarat diperbolehkannya transaksi salam paralel yang pertama, akad kedua antara bank dengan pembuat atau petani harus terpisah dari akad pertama antara bank dengan pembeli akhir. Akad kedua hanya dilaksanakan setelah akad pertama sah. Alur transaksi pembiayaan salam paralel yang pertama, pembeli akhir atau muslam bertransaksi dengan bank untuk membeli barang sesuai spesifikasi yang diinginkan. Yang kedua, terjadinya negosiasi antara pembeli dan bank atau penjual. Jika sepakat, terjadilah akad salam. Yang ketiga, setelah akad sah, pembeli harus membayar harga barang secara tunai. Yang keempat, bank kemudian memesan barang dari pembuat atau petani sesuai dengan jenis yang dipesan. Yang kelima, barang dikirim secara bertahap sesuai akad dan bank mengirimkannya kepada pembeli akhir setelah menerima dari pembuat. Ketentuan syar'i transaksi pembiayaan salam dan salam paralel. Yang pertama, landasan Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ayat ini secara umum membolehkan transaksi tidak tunai atau tangguh, termaksud salam.
Imam Syafi'i menyatakan bahwa ayat ini adalah dasar transaksi salam. Quran Surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ayat ini menekankan pentingnya memenuhi akad dalam salam. Pembeli wajib membayar penuh di muka dan penjual wajib mengirim barang sesuai spesifikasi. Ijma dan kias. Yang pertama, ijma, para ulama sepakat tentang keabsahan salam. Ibnu Muzir menyatakan, semua ahli ilmu yang kami kenal telah sepakat bahwa salam adalah boleh. Yang kedua, kias, salam dikiaskan dengan jual beli biasa. Jika jual beli dengan barang yang ada dibolehkan, maka logis jika jual beli dengan barang yang akan ada atau salam juga dibolehkan. Fatwa DSN MUI dan regulasi yang pertama, Fatwa nomor 5 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang jual beli salam. Ketentuan dengan pembayaran dalam bentuk uang atau barang dilakukan saat kontrak disepakati. Ketentuan dengan barang, jelas spesifikasi dan ukurannya, identifikasi melalui sampel. Penyerahan barang sesuai waktu yang disepakati, boleh diserahkan sebagian. Yang kedua, Fatwa nomor 6 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang jual beli istisna paralel. Meskipun tentang istisna, fatwa ini juga dijadikan rujukan untuk salam paralel. Boleh melakukan istisna paralel, akad kedua terpisah dari akad pertama. Pada akad kedua, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pembuat. Rukun transaksi pembiayaan salam dan salam paralel, di mana rukun transaksinya yang pertama muslam atau pembeli, yang kedua muslam ilahi atau penjual, yang ketiga objek akad atau muslam fih, yang keempat harga atau saman, yang kelima sigat atau ijab dan qabul. Syarat transaksinya yaitu yang pertama rida, cakap hukum, atau kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum dengan sah dan bertanggung jawab. Yang kedua, barangnya harus jelas dan tidak berubah. Yang ketiga, sistem dan jangka waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel PSAK 104. Istisna secara etimologi merupakan masdar dari istasna asyai, yang artinya meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu berdasarkan pesanan. Sedangkan secara terminologi, istisna diartikan sebagai transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Istisna paralel yaitu di mana penjual membutuhkan orang lain untuk memenuhi pesanan pembeli. Atau dengan kata lain, penjual membuat akad istisna kedua dengan seseorang guna memenuhi pesanan pada akad istisna yang pertama. Rukun dan syarat istisna. Rukun dari istisna yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, pembeli atau pemesan, yang kedua, penjual atau pembuat, yang ketiga, barang atau jasa yang dipesan, dan yang keempat, ijab qabul. Syarat-syarat dari istisna yaitu yang pertama, pihak yang berakal, cakap hukum, dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang kedua, ridha atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang ketiga, apabila isi akad yang disyaratkan sani hanya bekerja dan bukan pesanan, maka akad ini bukan lagi istisna, tetapi berubah menjadi akad ijarah. Yang keempat, pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang tersebut. Yang kelima, masnu atau barang atau objek pesanan, di mana memiliki karakteristik yang jelas seperti jenis, ukuran atau tipe, mutu, dan jumlahnya. Yang keenam, barang pesanan tidak termaksud dalam kategori yang dilarang atau syara atau menimbulkan kemudaratan atau maksiat atau kejelekan. Perlakuan istisna sesuai PSAK 104. Pengakuan dan pengukuran akuntansi penjual di mana penyatuan dan segmentasi akad istisna dipisah jika proposal, negosiasi, dan biaya serta pendapatan setiap aset terpisah. Kelompok akad diberlakukan sebagai satu jika dinegosiasikan bersama, berkaitan erat, dan dilakukan serentak. Pesanan tambahan dipisah jika signifikan berbeda dari akad awal dan dinegosiasikan terpisah. Pendapatan istisna di mana diakui dengan metode persentase penyelesaian atau pendapatan sesuai pekerjaan selesai, atau metode akad selesai atau pendapatan diakui setelah pekerjaan selesai. Istisna dengan pembayaran tangguh di mana jika pembayaran lebih dari 1 tahun, pendapatan diakui dalam 2 bagian. Margin keuntungan dihitung seperti akad tunai dan diakui sesuai presentasi penyelesaian. Biaya perolehan istisna di mana biaya langsung atau bahan baku tenaga kerja dan biaya tidak langsung atau overhead diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian saat terjadinya. Biaya perolehan istisna paralel di mana biaya dari produsen atau kontraktor, overhead, dan biaya akibat ketidakmampuan produsen atau kontraktor
diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian saat tagihan diterima. Selanjutnya, akuntansi ijarah dan ijarah mutahiyyah bitamlik PSAK 107. Akad ijarah merupakan perjanjian sewa-menyewa antara dua pihak dengan biaya yang telah ditetapkan. Ijarah mutahiyyah bitamlik merupakan perjanjian sewa dengan opsi untuk membeli objek sewaan pada akhir masa sewa, memungkinkan pemilik aset secara bertahap. Di mana penggunaannya yaitu ijarah digunakan untuk pembiayaan aset produktif seperti alat berat atau kendaraan dengan opsi pembelian di akhir masa sewa. Sedangkan IMBT atau ijarah mutahiyyah bitamlik adalah digunakan untuk pembiayaan properti atau aset tetap yang memberikan kesempatan untuk memiliki aset setelah selesai masa sewa. Ketentuan syariah pembiayaan ijarah dan IMBT didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang riba atau bunga, spekulasi berlebihan, serta transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakadilan. Dalam konteks ini, ketentuan syariah akan mengatur perincian proses transaksi, pembiayaan risiko, serta aspek lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan tersebut. Beberapa dasar hukum yang membolehkan ijarah dan IMBT berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi yaitu dalam Quran Surah At-Talaq ayat 6 yang artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. Hadis Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rukun transaksi pembiayaan ijarah dan IMBT terdiri dari mu'jir atau penyewa dan mustajir atau pemilik aset, serta syarat-syarat terkait dengan objek sewa dan upah. Pentingnya adanya ijab kabul yang jelas antara kedua belah pihak. Cakupan standar akuntansi ijarah dan IMBT, di mana akuntansi ijarah aset disewakan diakui sebagai aset pemilik dan pendapatan lessor dicatat berdasarkan periode sewa. Sedangkan akuntansi IMBT di mana aset diakui sebagai aset penyewa dengan kewajiban hutang sewa pembiayaan yang diukur berdasarkan nilai sekarang dari pembayaran sewa masa mendatang. Penerapan standar akuntansi seperti PSAK 107 menetapkan prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang sesuai untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ijarah dan IMBT. Selanjutnya, akuntansi transaksi dana zakat infak dan pinjaman kard PSAK 109. Yang pertama, definisi dana zakat, dana kebajikan, dana pinjaman kard. Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang berhak sesuai aturan Islam. Sifatnya wajib dan diatur dalam PSAK nomor 109 untuk tujuan sosial. Infak adalah pengeluaran harta di luar zakat untuk kemaslahatan umum, sedangkan sedekah mencakup berbagai kegiatan baik berupa harta maupun non-harta. Kard adalah pinjaman tanpa imbalan yang diberikan untuk membantu pihak lain seperti nasabah usaha kecil dari dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Bank dapat memaafkan pinjaman jika nasabah mengalami kesulitan yang tak terduga atau Al-Qard Al-Hasan. Perhitungan dan penjurnalan dana zakat. Yang pertama, zakat penghasilan, di mana wajib dikeluarkan atas pendapatan rutin, dihitung sebagai 2,5% dari pendapatan bruto setelah mencapai nisab 5.240.000 per bulan. Kedua, zakat emas dan perak, di mana dikeluarkan atas kepemilikan emas atau perak yang mencapai nisab 85 gram emas atau 595 gram perak, dengan tarif 2,5% dari nilai emas atau perak yang dimiliki. Yang ketiga, zakat perusahaan, di mana dikeluarkan atas harta perusahaan setelah dikurangi kewajiban dan aset yang tidak dianggap liquid. Hitungannya 2,5% dari aset lancar dikurangi hutang jangka pendek. Kemudian yang keempat, zakat perdagangan, di mana zakat ini dikeluarkan dari harta niaga dengan nisab 85 gram emas, tarif 2,5% dari aset lancar dikurangi hutang jangka pendek setelah 1 tahun kepemilikan. Yang kelima, zakat fitrah, di mana zakat ini wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum Idul Fitri, berupa makanan atau uang senilai makanan untuk setiap jiwa muslim. Dan yang keenam, zakat reksadana.
Zakat ini dikeluarkan dari hasil investasi reksadana yang mencapai nisab dengan tarif 2,5% setelah 1 tahun kepemilikan. Perhitungan dan penjurnalan dana kebajikan. Awalnya dikenal sebagai dana KART, namun sekarang disebut dana kebajikan sesuai PSAK 101. Sumbernya termasuk infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, pendapatan non-halal, sumbangan, dan hibah. Menurut PSAK 101, dana kebajikan digunakan untuk kegiatan produktif, sumbangan, dan kepentingan umum. Contoh pencatatan akuntansinya, misalnya pada tahun 2000 sekian, PT Bank Syariah memiliki saldo dana kebajikan sebesar 20 juta rupiah, di mana contoh transaksinya, misalnya pada tanggal 5 Januari menerima infak tunai dari Bapak H sebesar 3 juta rupiah, maka debit kasnya 3 juta dan kredit dana kebajikannya 3 juta. Pada tanggal 1 Februari menerima sedekah transfer dari seseorang sebesar 4 juta rupiah, maka debit rekening nasabah 4 juta dan kredit dana kebajikan 4 juta. Pada tanggal 13 April menerima sumbangan transfer dari PT ADC sebesar 12 juta rupiah, maka debit rekening nasabah 12 juta rupiah dan kredit dana kebajikannya 12 juta rupiah. Pada tanggal 15 Mei menyalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada panti asuhan anak sebesar 10 juta rupiah, maka debit dana kebajikan 10 juta rupiah dan kredit kasnya 10 juta rupiah. Pencatatan ini mencerminkan bagaimana dana kebajikan diterima dan digunakan untuk tujuan yang ditetapkan secara akuntansi sesuai dengan prinsip syariah.